Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Sama seperti Roh Kudus telah membimbing para rasul nabi untuk menuliskannya bagi kami, maka kami mohon Roh Kudus itu juga menuntun kami ketika kami membacanya dan merenungkannya. Biarlah oleh tuntunan Roh Kudus kami boleh memperoleh pengenalan akan Tuhan dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman pada hari ini. Urapi hamba-Mu, biar pengajaran ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan urapi umat-Mu agar mendengarkannya, menerimanya, memahaminya dengan rendah hati dan melakukannya dengan taat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini berdasar pada kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Selamat jumpa lagi dalam ibadah ini walaupun secara virtual. Khususnya berjumpa dalam pemberitaan firman Tuhan. Roti hidup itu adalah alegori, kiasan yang sangat terkenal di lingkungan orang Kristen. Bahkan dalam tata ibadah perjamuan kudus gereja-gereja Protestan, roti hidup selalu menjadi bagian yang diucapkan dalam tata cara ibadah perjamuan kudus itu. Tuhan Yesus menyebut dirinya, "Akulah roti hidup."
Ucapan ini ditujukan kepada orang banyak yang waktu itu datang mencari dia. Ceritanya begini. Tuhan Yesus kemarin sorenya di seberang Kapernaum memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan. Pada malam harinya, murid-muridnya menyeberang dengan menaiki perahu yang ada di situ. Tuhan Yesus tidak ikut menyeberang. Jadi orang banyak itu yang tinggal di tempat di mana Tuhan Yesus memberi mereka makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu masih ada di situ. Hanya murid-muridnya yang naik perahu menyeberang ke Kapernaum. Tuhan Yesus tidak ikut menyeberang. Jadi keesokan harinya pagi-pagi orang banyak itu mencari Yesus. Karena mereka tahu Yesus tidak ikut menyeberang. Tapi ketika mereka mencari Yesus di situ mereka tidak menemukannya. Datanglah sejumlah perahu dari kota terdekat dengan tempat itu, kota Tiberias. Lalu mereka menaiki perahu-perahu itu menyeberang ke Kapernaum. Ketika mereka sampai di Kapernaum, kok Tuhan Yesus sudah ada di sana? Lalu mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka tidak tahu bahwa memang malam itu Yesus tidak ikut perahu dengan murid-muridnya menyeberang. Yesus tinggal di seberang. Tapi ketika malam harinya, ketika murid-murid berada di tengah danau, dihadang oleh badai ombak yang kencang karena angin yang kencang, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Datang, naik ke atas perahu itu, meneduhkan angin itu, lalu bersama-sama dengan mereka menyeberang ke Kapernaum. Mereka tidak tahu itu. Mereka hanya tahu bahwa Yesus tidak ikut menyeberang. Kenapa sekarang sudah ada di Kapernaum? Jadi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Apa jawab Yesus? Yesus tidak menjawab apa yang mereka tanya. Perhatikan ayat 25 dan ayat 26. Mereka bertanya begini, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Perhatikan, yang ditanya lain, yang dijawab lain. Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Bagi Yesus tidak penting untuk menjelaskan kepada mereka kapan dia tiba di Kapernaum. Bagi Yesus yang penting ialah motif mereka mencari Yesus. Apa yang mendorong mereka sehingga mereka mencari Yesus? Pagi-pagi mencari Yesus tidak ketemu. Mereka naik perahu yang datang dari Tiberias dan menyeberang ke Kapernaum. Motifnya apa? Jawaban Yesus pada ayat 26 menjelaskan itu. Yesus seolah-olah bilang begini, "Saya tahu kenapa kalian mencari saya. Bukan karena kalian percaya akan mujizat, tanda yang sudah terjadi, melainkan karena kamu makan roti itu dan kamu kenyang." Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang mengatakan begini, alasan kamu mencari saya hanya untuk makan. Alasan kamu mencari saya semata-mata untuk perut. Lalu menyusullah ayat 27. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa, Allah dengan meterainya." Setelah Yesus mengatakan, "Saya tahu kenapa kamu cari saya, motif kamu semata-mata karena kenyang," maka sekarang dengar baik-baik ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dengan ini Tuhan Yesus hendak mengatakan begini, jangan capek-capek cari saya hanya untuk makan. Jangan berjuang keras mencari saya hanya supaya makan gampang. Makanya dia katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa.
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dengan ini Tuhan sekali lagi hendak mengatakan bahwa jangan cari Dia semata-mata untuk alasan-alasan yang bersifat sementara. Alasan-alasan yang bersifat jasmani. Tapi carilah Dia untuk alasan-alasan yang bersifat kekal. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu orang banyak bertanya, apa itu hidup kekal itu? Apa yang harus kami buat supaya kami bisa dapat makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal itu? Apa yang harus kami kerjakan? Lalu Yesus bilang begini, yang harus kamu kerjakan ialah percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa Dia? Ya Yesus. Mereka tanya lagi, kalau begitu tanda apa yang kau buat supaya kami percaya? Dan mereka bilang begini, kami punya tanda sendiri. Dulu nenek moyang kami di padang gurun makan mana, roti dari mana yang turun dari surga. Roti yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, dulu memang bukan Musa yang kasih kamu roti, tapi Bapa di surga yang kasih kamu roti dari mana. Dan nenek moyang dulu makan. Dan mereka mati. Tapi kalau kamu makan roti hidup, maka kamu akan hidup selama-lamanya. Orang banyak itu masih salah paham. Mereka pikir roti yang Yesus sebut ini roti jasmani. Sehingga mereka bilang begini, Tuhan kasih roti itu sama kami. Sama dengan perempuan Samaria. Yang ketika Yesus katakan, siapa minum air daripadaku, dia tidak akan haus selama-lamanya. Perempuan Samaria itu mengatakan, Tuhan berikanlah air itu kepada saya juga. Salah paham. Yang Yesus maksudkan adalah roti dari surga itu, roti hidup itu adalah kehidupan yang kekal. Dan kehidupan kekal itu bersumber dari Yesus sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Dan ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Itu konteks bacaan kita. Konteks tema kita hari ini. Tema kita hari ini menurut Baki adalah Yesus adalah roti hidup. Roti adalah makanan sehari-hari. Orang Yahudi roti, sama seperti orang Barat makanan sehari-hari mereka roti. Andai kata Tuhan itu orang Indonesia, mungkin Yesus tidak memakai istilah roti, akulah nasi hidup. Atau kalau Yesus itu orang Ambon, dia tidak pakai akulah roti hidup, akulah sagu hidup misalnya. Jadi roti adalah gambaran dari sesuatu yang menghidupkan, yang memberikan tenaga, energi untuk hidup. Tapi di sini roti hidup yang Yesus maksudkan pastilah bukan roti untuk jasmani. Kita semua mengerti itu. Roti hidup itu adalah kehidupan kekal. Nah, dari bacaan kita ini saya mengangkat 3 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama ialah bahwa kita ini bekerja untuk 2 macam roti. Menurut ayat 27 tadi. Kita bekerja untuk roti yang akan binasa ataukah untuk roti yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ada makanan yang akan binasa dan akan ada makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu Tuhan bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu pokok pikiran yang kedua. Dan pokok pikiran yang ketiga ialah bahwa
hidup kekal, roti hidup kekal itu hanya kita peroleh dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus kita tidak dapat itu. Nah, perenungan kita pada hari ini berdasarkan tema Yesus adalah roti hidup ini. Yang pertama, kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, banyakkan energi kita, banyakkan fokus kita pada makanan yang akan binasa, ataukah pada makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kalau fokus kita untuk percaya kepada Yesus hanya supaya kita punya hal-hal kebutuhan jasmani dipenuhi, maka kita sama seperti orang banyak yang datang mencari Dia hanya supaya makan. Saya tidak anti kesaksian-kesaksian di KKR atau di persekutuan-persekutuan doa atau di gereja-gereja karismatik, bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong dia ketika dia susah, ketika dia tidak punya duit, Tuhan kasih duit, ketika dia mengalami penyakit, Tuhan menyembuhkan dia. Itu tidak salah, itu betul. Tapi bahayanya kesaksian-kesaksian seperti itu bagi orang yang imannya belum bertumbuh, bagi orang yang imannya belum berkembang, bisa dia mengerti begini, oh kalau begitu, kalau saya percaya Yesus, sakit disembuhkan, gak punya duit dikasih duit, gak punya kerjaan dikasih kerjaan. Maka motifnya menjadi sangat dangkal, motifnya menjadi sangat jasmani. Padahal tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia bukan itu. Tuhan Yesus punya tujuan utama datang ke dalam dunia adalah membawa hidup yang kekal, roti hidup yang kekal. Oleh karena itu kalau kita percaya kepada Yesus, motifnya adalah bahwa kita percaya kepada Yesus untuk hidup yang kekal. Bukan kita percaya kepada Yesus supaya sakit disembuhkan. Gak punya duit dikasih duit. Gak punya kerjaan dikasih kerjaan. Gak punya jodoh dikasih jodoh. Bukan. Dan pokok pikiran yang kedua ya benar. Tuhan Yesus bisa memenuhi itu semua. Tuhan Yesus bisa menolong kita ketika kita tidak punya pekerjaan. Tuhan bisa buka jalan. Ketika kita punya kesusahan, Tuhan bisa tolong kita. Tapi itu bukan motif utama kita percaya kepada Dia. Makanya Dia katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kita sekarang ini dipengaruhi oleh dunia yang makin hari makin materialistik, ya, makin hedonistik, materi dan kesenangan. Hedonistik itu gaya hidup yang maunya senang, enak. Itu membuat orang bekerja keras untuk mencari hal-hal yang bersifat sementara. Sekali lagi, tidak berarti bahwa itu tidak perlu. Itu perlu. Dan kita bisa dapat dari Tuhan Yesus. Tuhan janji memberikan kepada kita. Kok Dia beri makan 5.000 orang yang lapar kok? Tapi kenapa kita tidak boleh percaya kepada Dia? Ikut Dia hanya untuk itu. Kita percaya kepada Dia, ikut kepada Dia untuk dapat roti hidup, bukan untuk dapat roti yang akan binasa. Ketika saya masih staf di PGI mengadakan sebuah seminar di Tawangmangu, Solo sana. Salah satu pembicara, wartawan senior Sinar Harapan waktu itu, kemudian berubah menjadi Suara Pembaruan, namanya Aristides Katopo. Dalam makalahnya dia bilang begini, saya kutip sebagian kecil saja yang berkaitan dengan renungan ini. Dia bilang begini, sebenarnya kehidupan manusia ini dikendalikan oleh 3N. Saya sudah pernah mengkhotbahkannya juga di gereja kita. 3N. N yang pertama, naluri. Orang bekerja keras karena dorongan-dorongan naluri.
naluri untuk makan, naluri untuk hidup nyaman, naluri untuk rasa aman, juga naluri seks, naluri ingin puas, semua itu naluriah. Itu N yang pertama. N yang kedua, kata Aristides adalah nalar, otak. Orang bekerja keras untuk membuat dirinya cerdas. Dan N yang ketiga, kata Aristides adalah nurani. Hati nurani. Lalu dia bilang kalau kita mau jujur dalam era sekarang ini, era materialistik ini, era hedonistik ini, orang lebih banyak cenderung bekerja keras, capek-capek berjuang, kalau perlu sikut menyikut, hanya bisa untuk memuaskan naluri dan nalar. Tapi hati nuraninya kosong. Hati nuraninya tidak diisi. Itu kata Aristides yang saya senang sekali mengutipnya dan menjadikannya bahan dalam khotbah-khotbah saya. Oke, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan naluriah kita, oke. Kita bekerja belajar keras untuk mencerdaskan nalar kita, oke. Tapi jangan abai terhadap hati nurani. Dan makanan untuk hati nurani kita ialah firman Allah. Oleh karena itu kita butuh firman Allah untuk memberi makan hati nurani kita. Itulah roti hidup. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang makin hari makin materialistik, makin hedonistik ini, marilah kita jangan abai untuk memberi makan hati nurani kita. Makanan untuk jasmani kita, makanan untuk nalar kita, itu adalah roti makan yang akan binasa. Tapi makanan untuk hati nurani kita adalah makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan itu hanya terjadi karena firman Allah. Nah, di masa pandemi ini ada 3 ungkapan yang sekarang lagi populer. Iman, imun, aman. Ya. Iman, imun, aman. Dan tujuan akhirnya supaya aman. Di tengah-tengah ancaman pandemi ini semua orang ingin aman. Dan jalan yang dianjurkan adalah supaya imun kita ditingkatkan. Kalau imun kita ditingkatkan, diperkuat, kita aman terhadap pandemi ini. Tapi bacaan kita hendak mengingatkan kita bahwa justru yang membuat kita aman bukan imun. Yang membuat kita aman adalah iman. Tapi karena kita punya iman, maka iman itu menuntut dari kita juga untuk menjaga imun kita. Itu yang saya maksud. Bedanya orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus dalam menjaga dirinya agar tetap imun dan aman, bedanya di mana? Bedanya ialah bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus, motif semata-mata adalah imun. Kalau dia punya imun kuat, dia aman. Kita yang percaya kepada Yesus, tidak. Dasar kita adalah iman kita. Yang melindungi kita bukan imun kita. Keyakinan Kristiani kita mengatakan yang melindungi kita adalah iman kita. Tapi iman kita itu justru tidak bisa membuat kita abai terhadap imun kita. Karena itu iman kitalah yang menjadi titik tolak. Karena kita punya iman, maka iman itu menuntut dari kita untuk menjaga imun kita. Dan hasilnya kita aman. Oleh karena itu, kalau kita punya iman, kita yakin bahwa Tuhan melindungi kita. Tapi cara Tuhan melindungi kita bukan dia kasih turun sesuatu dari langit untuk melindungi kita.
Iman kita mengatakan dia melindungi kita, betul. Tapi cara dia melindungi kita adalah melalui misalnya protokol kesehatan. Melalui berbagai upaya untuk meningkatkan imun kita. Dengan sekata lain sekali lagi, bukan fokus pada hal-hal jasmani, tapi pada hal-hal yang bersifat rohani. Fokus kita bukan pada hal-hal yang bersifat sementara, tapi fokus kita pada hal-hal yang bersifat kekal. Fokus kita bukan pada sesuatu yang akan gampang binasa, melainkan fokus kita pada hal-hal yang bersifat kekal. Dari hal-hal yang bersifat kekal lah kita mengelaborasi hal-hal yang bersifat sementara ini untuk menjadi sarana di mana kita mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Maka saya mau tutup renungan ini dengan mengatakan begini, mengutip kembali ayat tadi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal itu adalah roti hidup. Dan roti hidup itu ialah Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak abai terhadap hal-hal yang bersifat kekal. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk tetap bekerja dan berjuang membangun kehidupan kami di dunia ini, tapi juga membangun kehidupan kami untuk dunia yang akan datang. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang pekan yang lampau. Kami bersyukur untuk segala hal yang kami terima dari Tuhan. Kekuatan kami, kesehatan kami, kegembiraan hidup kami, kebutuhan-kebutuhan kami, Engkau cukupi. Kami juga bersyukur untuk pengalaman kami di pekan yang lampau. Suka, duka, sakit, sehat, gembira, sedih yang sudah kami lewati. Biarlah pengalaman-pengalaman kami yang lampau itu membuat kami memasuki pekan mendatang ini dengan menjadi lebih baik, lebih teguh, lebih rendah hati, lebih sabar, lebih tabah. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan berkati sehingga mereka telah bertambah genap setahun lagi usia mereka. Kami bersyukur bersama saudari Emma Nuansa Sembiring, bersama anak kami Gevariel Immanuel Larumunde, bersama saudara kami Ibu Deborah Inge Palit, bersama saudara kami Ibu Heni Manumpil, bersama saudara kami Bapak Ronald Yohanes Worotikan, bersama Ibu kekasih kami Ibu Pauline Koryati Ramlan, bersama Ibu kekasih kami Ibu Wawat Hartiaswati, bersama anak kami Roger, dan bersama saudara kami Agustinus Leonardo Silaen. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia mereka. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu terus memasuki usia berikut. Jagalah kiranya mereka dan berkatilah mereka. Biarlah dengan bertambah usia pun mereka juga bertambah dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam iman, ketekunan, dan kesetiaan mereka. Kami juga mau bersyukur untuk kesehatan kami, untuk kegembiraan hidup kami. Maka kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan datang lawat dan rawat mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan yang ajaib yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk kekasih kami Pak Teo Latui Hamalo dan Ibu Teni Latui Hamalo. Untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak Vence Alfred Rompas,
dan untuk Ibu Juliana Albertina Rompastoar, untuk Bapak John Sihaya, dan untuk Pak Ari Lengkong. Tuhan, Engkau tahu penderitaan mereka karena gangguan penyakit yang menimpa mereka. Kami mohon Tuhan datang, sertailah mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Mereka yang sedang isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit, di tempat-tempat lain. Tuhan, tolonglah mereka agar mereka pulih lagi pada waktunya. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah sembuh dari COVID ini. Biarlah kesembuhan mereka membuat mereka lebih dekat lagi pada Tuhan, lebih bergantung pada Tuhan, dan lebih menekuni kehidupan mereka dengan iman mereka. Kami juga berdoa untuk kami semua di tengah wabah pandemi ini, agar kami juga tetap kuat dalam iman kami, sehingga dengan iman yang kuat kami juga mempertahankan dan meningkatkan imun kami, supaya hidup kami juga tetap aman. Kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Engkau datang satu persatu tilik, apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi pergumulan, Engkau jawab setiap doa mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Alis Yahya, untuk keluarga Ibu Blandina Florencia Takumansang, untuk keluarga Ibu Josephine Sulkifli Kaunang, untuk keluarga Irene Yohana Nelwan Sumendap, untuk keluarga Ibu Christine Siagian Panggabean, dan untuk keluarga Ibu Paulina Imam Sumekto Dendang. Tuhan, kami mohon datanglah, lawatlah mereka, kenalilah apapun yang menjadi kerinduan mereka dan pergumulan mereka. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan dalam gereja kami di tengah wabah pandemi ini. Kami mohon Tuhan, berkatilah segala bentuk pelayanan kami dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk menjalankan pelayanan kami. Kami berdoa untuk sekretariat kami yang menyelenggarakan dukungan teknis untuk pelayanan kami. Kami berdoa juga untuk TK Rut. Kami berdoa juga untuk koordinator-koordinator wilayah. Kami juga bersyukur untuk panitia hari ulang tahun kami yang telah menyelesaikan segala kegiatan berkenan dengan perayaan hari ulang tahun kami. Kami berdoa juga untuk majelis pertimbangan. Kami juga berdoa untuk pengawas perbendaharaan. Semoga kami semua dipakai Tuhan untuk meningkatkan pelayanan di jemaat kami, di komunitas persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami, berikanlah hikmat kepada pemerintah kami, terutama di tengah-tengah wabah ini, agar pemerintah kami dapat melaksanakan semua hal yang berdampak untuk penanggulangan wabah ini. Baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang sakit, tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit. Tuhan, jagalah kiranya mereka, lindungilah kiranya mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang berduka cita karena kekasih-kekasih mereka telah Tuhan panggil kembali dari dunia ini. Tuhan, hiburkanlah kiranya mereka, dan biarlah mereka memahami bahwa di balik apapun yang terjadi, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kami berdoa untuk kehidupan dunia ini menghadapi wabah ini. Kami berdoa Tuhan memberkati segala upaya untuk menemukan obat yang tepat untuk menanggulangi wabah ini. Di atas semuanya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat untuk memahami apa yang sedang Tuhan rencanakan bagi dunia ini, bagi kami, dan bagi gerejamu melalui wabah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan
hidup kami pekan mendatang ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tolong kami untuk melihatnya dengan hikmat dari Tuhan. Untuk dapat memahami apapun yang sedang Tuhan kerjakan bagi kami. Ini doa permohonan kami, syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rayakanlah hidupmu dengan terus bersaksi di tengah dunia, dan nyatakanlah kasih Tuhan dalam seluruh hidupmu. Silakan berdiri. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.